Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas masih tentang kalkulus 2 atau kalkulus integral, yaitu tentang luas permukaan putar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Baik, kita perhatikan dulu gambar di sebelah kanan ya. Ini katakanlah ini gambar 1. Di gambar 1 ini kita melihat bahwa ada sebuah benda putar ya, atau fungsi atau kurva yang kita putarkan sejauh 360 derajat melalui sumbu X. Nah, kita lihat di sini, katakanlah fokus kita adalah kurva L ini ya. Kurva L ini jika diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat, kira-kira akan membentuk benda putar seperti ini. Nah, sesuai dengan suatu benda yang diputar, tentunya dia akan membentuk lingkaran pada alas atas dan alas tingginya ya, atasnya ya. Atasnya berbentuk lingkaran dan alasnya juga dia berbentuk lingkaran. Dan dia memiliki jari-jari kira-kira seperti inilah. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, berarti ada dua jari-jari, di mana jari-jari R1 dan jari-jari R2 ya, seperti itu. Nah, fokus kita akan mencari luas permukaan putarnya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini yang warna biru ini merupakan luas permukaan putarnya. Tidak termasuk ke dalam luas lingkarannya ya, luas lingkaran atas dan lingkaran bawahnya itu tidak termasuk. Yang kita fokuskan di sini adalah luas permukaan hasil perputarannya. Jadi kurva yang diputar, maka yang dicari itu adalah luas permukaan putarnya. Nah, ini yang biru ini. Oke, sekali lagi tidak termasuk kepada luas lingkaran atas dan luas lingkaran bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan pendekatan ini ya. Katakanlah luas permukaan putarnya itu yang ini ya. Ini yang biru ini. Luas permukaan putar, atau kadang-kadang disebut juga selimut ya. Nah, selimutnya itu. Kalau ini kira-kira gambarnya ini adalah selimut dari kerucut ya, kerucut yang terpasung ya. Kita misalkan luas selimut ya, luas selimut rusuk terpasung ini kita misalkan A. Nah, maka luas selimutnya ini bisa kita cari dengan menggunakan 2V. Ingat ya, rumus untuk luas permukaan atau luas selimut daripada rusuk terpasung ini 2V kali jari-jari rata-ratanya kemudian kita kalikan dengan rusuknya ya, atau tingginya di sini. Atau bisa kita tulis 2V, nah, jari-jari rata-ratanya berarti R1 ditambah R2 dibagi 2 ya, dikali rusuknya ini panjang kurva ininya ya, L. Baik, sekarang kita lihat untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua di sini saja ya. Nah, untuk gambar yang kedua ini kita lihat di sini ada sebuah kurva, katakanlah Y sama dengan Fx ya, kemudian dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Lalu kita partisikan menjadi N selang bagian, dan partisi yang kita ambil adalah yang ini ya, yang ke delta SI nya ini. Kemudian Y sama dengan Fx itu katakanlah untuk jari-jari yang terdalamnya ini adalah R1 di sini. Nah, R1 ini, dan ini adalah R2 ya, ini R1 dan R2, dimana jari-jari ini menyatakan tinggi dari sumbu X terhadap fungsinya itu kan.
Oke, seperti itu. Maka kalau kita menggunakan rumus yang telah kita dapat ini, katakanlah ini luas permukaannya itu yang ke AI gitu ya. Berarti luas permukaan ke I ini ya kita bisa dekati dengan 2V rumus yang sama saja. Jari-jari rata-rata kemudian dikali ya, di sini dikali tebalnya ya, tebal terhadap garis ini, atau di sini dikatakan panjangnya ya, dikatakan panjangnya. Oke, di sini ditulisnya sebagai rusuk ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya 2V. Nah, jari-jari rata-rata ini merupakan jari-jari antara R2 dan R1 pada pada partisi ini ya, pada partisi ini, dan ini merupakan tinggi dari sini terhadap ini, berarti terhadap fungsinya. Begitupun dengan jari-jari yang pertama ini. Nah, oleh karena itu kita bisa tulis dia sebagai Y ya, atau karena ini partisi ke I berarti saya tulis sebagai YI saja ya, put sebagai YI, kemudian dikali rusuknya adalah delta SI nya ya, delta SI. Nah, kemudian kita bisa dekati karena partisi menuju N, kita bisa ambil A nya ya, kita jumlahkan sekaligus sama dengan 2V limit norm P menuju 0 dari sigma. Nah, untuk Y nya kan berarti Fx, berarti Fx I bar ya dikali delta SI, I nya dari 1 sampai N. Oke, sampai sini ini merupakan materi kita terdahulu ya. Partisi norm P menuju 0 itu setara dengan N menuju tahingga ya. Partisi norm P menuju 0 ini setara dengan N menuju tahingga ya. Jadi kita bisa tulis A sama dengan 2V sama dengan limit N menuju tahingga ya dari sigma Fx I bar dikali delta SI, I nya dari 1 sampai N. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, untuk limit ini saya tulis ulang lagi 2V dikali untuk N menuju tahingga ini sama dengan integral dari X sama dengan A. Oke, kemudian X sama dengan B Fx ya, sigma ini berubah menjadi Fx, dan delta SI ini merupakan rusuk yang merupakan tingginya ya, atau panjangnya ya. Atau dikatakan pada materi sebelumnya adalah panjang kurvanya ya. Panjang kurva dari Fx ini ya, atau panjang kurva Fx yang dari A sampai B. Berarti kita bisa tulis delta SI ini dengan rumus panjang kurva ya, 1 ditambah karena ini menggunakan Fx, berarti kita tulis dia sebagai dy dx dikuadratkan dx. Oke, nah ini adalah rumus luas permukaan putar jika diketahui Y sama dengan Fx, batas X sama dengan A, X sama dengan B. Begitupun kita bisa merubah jika kita ketahui X sama dengan Fy,
kemudian Y itu dari A sampai B ya, diputar terhadap sumbu Y. Oke, maka rumus ini kita bisa gunakan kita modifikasi 2V integral Y sama dengan AY sama dengan B FY ya, berarti panjang kurvanya pun berarti 1 ditambah dx dy ya, kuadrat dy. Oke. Tadi saya lupa sedikit ya, ini sesuai gambar ini diputar terhadap sumbu X ya, yang ini diputar terhadap sumbu X. Oke ya, jadi sekali lagi jika ada fungsi Y sama dengan fx, kemudian X nya dibatasi dari A sampai B, diputar terhadap sumbu X, maka kita gunakan rumus ini. Nah, yang kedua, nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika X, ini yang kedua ya, ini yang pertama, ini yang kedua, jika X sama dengan Fy atau inverse-nya ya dibatasi dari Y dari A sampai B, kemudian diputar terhadap sumbu Y, maka kita gunakan rumus yang kedua ini ya, 2V integral dari Y sama dengan A, Y sama dengan B kali Fy akar 1 tambah dx dy dikuadratkan dy. Oke, saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk proses ininya silahkan dibuka video sebelumnya ya, saya cepatkan saja ini, diasumsikan ini sudah kita pahami tentang partisi ini atau jumlah Riemann ini, atau integral Riemann ya. Ini pada video sebelumnya sudah dibahas ya. Baik, kita coba selanjutnya dengan contoh yang sederhana. Oke. Ini contoh buktikan bahwa selimut tabung itu ada 2 VRH. Oke, kita tahu di sini kita gambarkan sebuah fungsi Y sama dengan C ya. Sebuah garis memotong Y di C, kemudian kita putar dia terhadap sumbu X ya. Maka akan terbentuk suatu benda putar bentuk tabung seperti ini, dimana kita akan mencari volume, luas permukaan tabung ini ya. Ini yang warna biru. Jadi yang kita cari adalah luas permukaan yang warna biru ini tidak termasuk dengan lingkaran kedua lingkaran ini ya, lingkaran atas dan lingkaran bawahnya. Nah, itu tidak termasuk itu. Jadi yang kita cari adalah yang warna birunya atau luas permukaan putarnya. Oke. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa luas selimut tabung atau luas permukaan putar A ini itu sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi ya. Jadi keliling lingkaran dikali tinggi. Jadi ini kalau saya potong kira-kira membentuk dia seperti ini. Nah, ini adalah keliling lingkaran alasnya. Keliling lingkaran yang pertama. Kemudian kita tinggal kalikan dengan tinggi ini ya. Oke. Nah, keliling lingkaran kita sudah tahu. Ini ada 2 VR. Nah, untuk tingginya sendiri di sini saya tulisnya sebagai H ya. Jadi ini H-nya. Jadi jarak antara ini sampai sini itu sebesar H. Atau di sini B kurang A, boleh B kurang A seperti itu. Oke, nah kita sekarang tinggal membuktikan dengan cara yang tadi ya, bahwa luas permukaan putarnya adalah 2 VRH. Oke, kita lihat bahwa fungsinya adalah Y sama dengan Fx di sini. X-nya dari A sampai B ya, mengelilingi sumbu X. Nah, fungsinya yaitu Y sama dengan C ya. Di sini kita tulis Y sama dengan C.
batasnya dari A sampai B mengelilingi sumbu X ya. Oke, berarti kita tinggal langsung saja ya, tinggal langsung saja bahwa luas permukaan putarnya itu adalah 2V. Saya tulis dulu rumusnya ya, dari A sampai B Fx akar 1 ditambah dy dx dx. Oke. Jadi kita tinggal langsung memasukkan saja. Jadi 2V integral dari A sampai B. Katakanlah ini A sampai B nya, X sama dengan A, X sama dengan B. Fx nya adalah C ya. Fx sama dengan C akar 1 ditambah dy dx ya. Untuk turunannya berarti jika y sama dengan C, maka dy dx nya sama dengan 0 ya. Ini C ini adalah sebuah bilangan ya, konstanta. Karena dia memotong di C di sini. Berarti 0 dikuadratkan, ini pakai kuadrat dx. Nah, kemudian 2V dari A sampai B kali C akar 1 ya, dx. Akar 1 itu 1, berarti saya bisa tuliskan di sini karena ini konstanta, ini akar 1 berarti C saya tulis saja 2V C ya, karena ini konstanta berarti integral dari A sampai B dx, atau 2VC integral dx itu X dari A sampai B ya. Berarti 2VC kita gunakan teorema dasar kalkulus integral, B dikurang A ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat saya bisa tuliskan B kurang A ini dia adalah konstanta juga. Katakanlah B kurang A ini saya sebut sebagai H ya. Jadi 2VC H seperti itu. Oke, untuk C ini kita tahu bahwa jarak dari titik ini ke C itu bisa dikatakan sebagai jari-jari atau R ya, dikatakan sebagai jari-jarinya. Maka saya ubah saja karena C itu sama dengan jari-jari, maka saya tulis sebagai 2VRH. Maka terbukti bahwa luas permukaan putar atau luas selimut tabung itu adalah 2VRH. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk di sini ada beberapa soal ya, kita coba beberapa saja, tidak semuanya ya. Di sini tentukan luas permukaan yang apabila kurva yang diberikan diputar mengelilingi sumbu yang tersedia. Saya tulis di sini secara aljabar ya, secara geometrinya silahkan boleh menggunakan aplikasi atau boleh menggambar sendiri juga. Nah, untuk yang pertama saya kira kita coba di sini yang pertama ya. Y sama dengan 6x, kemudian batasnya adalah X sama dengan dari 0 sampai 1 mengelilingi sumbu X. Maka kita bisa gunakan rumus yang pertama di sini. Untuk Y sama dengan 6x, kita turunkan saja dulu. Untuk dy dx nya itu adalah 6 ya. Maka A nya itu sama dengan 2V dikali integral 0 sampai 1 Fx ya. Fx itu Y nya berarti 6x akar 1 ditambah dy dx dikuadratkan dx ya. Kita 2V 01 6x berarti 1 ditambah dy dx nya adalah 6 dikuadratkan 6 dikuadratkan dx ya. 2V kita bisa tuliskan dulu 0 sampai 1 6x dikali 37 ya. Jadi akar 37 dx. Nah, karena ini 6 koefisien, ini akar 37 itu juga dia bilangan ya. Boleh kita kepinggirkan dulu seperti ini, 2 kali 6 kali akar 37 kali V ya. Supaya lebih mudah saja, X
dx. Nah, ini berarti 12 ya, atau berapa ya? Ya betul ya, 12 akar 37V. Ini kita integralkan berarti setengah x kuadrat dari 0 sampai 1. Oke, 12 akar 37 kali V. Ini kita dapatkan 1 kuadrat 1, jadi setengah kurang 0 ya. Oke, setengah kurang 0 setengah berarti kali 12 6, jadi ini 6 akar 37 dikali V. Nah, ini jawabannya. Atau ini kira-kira berapa ya, coba. Oke, ini sekitar 114,66 ya, satuan luas ya. Oke, jadi luas permukaan putarnya itu sebesar 114,66, kira-kira 114,66 seperti itu. Baik, itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, contoh untuk yang rumus yang keduanya ya. Saya hapus dulu. Untuk yang nomor 2 ini X nya sama dengan 8Y tambah 1, kemudian batasnya Y nya dari 0 sampai 2, kemudian dia mengelilingi sumbu Y. Jadi patokan kita untuk menentukan rumus yang pertama dan yang kedua itu dengan perputarannya ya, arah putarnya dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, seperti itu. Kalau ini dengan sumbu Y ya, jadi kita tulis saja dx dy nya turunannya itu 8 ya, sehingga A nya itu sama dengan 2V integral Y sama dengan 0, Y sama dengan 2. Fy nya ya, Fy nya itu kan ini Fy, jadi ini bisa saya tulis Fy sama dengan X sama dengan 8Y ditambah 1 akar 1 ditambah dx dy dikuadratkan dy. Berarti 2V integral 0 sampai 2, 8Y tambah 1 akar 1 ditambah dx dy nya adalah 8 ya, kuadrat berarti dy. Oke, 2V integral 0 sampai 2, 8Y tambah 1 akar 8 64 65 ya, akar 65 dy. Oke, ini konstanta, saya bisa simpan di depan, jadi 2 akar 65 kali V integral 0 sampai 2 8Y ditambah 1 dy. Oke, kita integralkan 65 kali V. Ini 8Y berarti integralnya adalah 8 per 2 ya, 4Y kuadrat tambah Y dari 0 sampai 2. Oke, 2 akar 65 kali V. Oke, kita ini proses dulu, berarti 2 4 kali 4 16, 16 tambah 2 18 ya, 18 kurangi 0 nya berarti 0 ya. Nah, jadi 36 akar 65 kali V. Oke, nah ini jawabannya, atau kita bisa desimalkan, dia sekitar sekitar 911,82 satuan luas. Oke, itu untuk contoh yang rumus yang kedua. Saya kira untuk yang lainnya ini ya, nomor 3 ini akarnya sampai sini. Jadi akar 25 kurang X kuadrat. Oke, kita coba saja. Yang nomor 3 Y nya itu akar 25 dikurangi X kuadrat ya. Untuk X nya dari min 2 sampai 3 dan dia mengelilingi sumbu X. Kita cari dy dx nya dulu, dy dx. Nah, ingat untuk ini ya, berarti bisa saya tulis sebagai Y sama dengan 25 kurang
X kuadrat pangkat setengah ya. Jadi setengah dikali 25 kurang X kuadrat pangkat setengah kurang 1 atau min setengah dikali turunan 25 kurang X berarti min 2X. Ingat cara menurunkan ya. Berarti bisa saya tulis ini sebagai min 2 min X per 25 pangkat setengah, jadi akar 25 kurang X kuadrat. Nah ini turunannya ya, dy dx nya. Oke, sehingga A nya sama dengan 2V integral, ini karena terhadap sumbu X, berarti dari X nya dari min 2 sampai 3, fx atau y nya adalah akar 25 kurang X kuadrat dikali akar 1 ditambah dy dx nya, itu yang ini min X per akar 25 kurang X kuadrat dx. Oke, 2V min 2 sampai 3 akar 25 kurang X kuadrat dikali, kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah, ini 1 tetap tambah ini berarti X kuadrat dibagi ini hilang akarnya ya, 25 kurang X kuadrat dx. Nah, oke, sudah dikuadratkan, berarti 2V integral dari 2 sampai 3 akar 25 kurang X kuadrat. Ini kita bisa samakan penyebutnya ya, 25 kurang X kuadrat, ini 25 kurang X kuadrat tambah X kuadrat dx. Jadi ini bisa kita hapus, kita coret ya, 2pi min 2 sampai 3 akar 25 kurang X kuadrat. Oke, kita pisahkan masing-masing akarnya, berarti 25 ini 5 ya, dibagi ini akar 25 kurang X kuadrat. Ini juga kita bisa hilangkan, bisa coret, berarti tinggal 5 ya, 2V integral min 2 sampai 3 5 dx, atau saya tulis saja 10V integral min 2 sampai 3 dx, atau 10V X dari min 2 sampai 3, 10V berarti 3 dikurangi min 2 ya. Oke, jadi 10V kali 5 atau 50V, 50V atau sekitar 157,08 satuan luas. Oke, untuk nomor 3 selanjutnya ini sama, ini ada bagaimana jika dia berbentuk parameter seperti ini ya. Oke, saya jelaskan sedikit saja ya, kesananya mungkin sama ya. Coba yang nomor 6, jika dia berbentuk parameter ya, X sama dengan T, kemudian Y nya itu sama dengan 2T, dan T nya dari 0 sampai 1 mengelilingi sumbu X ya. Oke, saya kira kalau bentuk parameter seperti ini untuk luas permukaan putar, patokan kita lihat perputarannya. Nah, di sini perputarannya adalah terhadap sumbu X, maka kita usahakan dia kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan fx, kemudian batasnya X sama dengan A, X dari A sampai B. Oke, nah ini patokannya seperti itu ya. Kalau kita ubah menjadi Y sama dengan fx ya, maka kita rubah saja, berarti jika X nya sama dengan T ya, maka Y nya sama dengan 2x, karena ini Y nya kan 2T, berarti T nya sama dengan X, Y sama dengan 2x. Nah berarti fungsinya atau fx nya kita sudah rubah seperti ini, tinggal kita mengubah batas ya. Kita mengubah batas. Kalau di sini T nya sama dengan 0 ya, kalau T nya sama dengan 0 berarti X nya pun sama dengan 0 ya. T nya 0 maka X nya pun 0.
Kalau T-nya 1 berarti ya X-nya pun 1. Oke, sekarang batasnya sudah kita punya. X-nya berarti dari 0 sampai 1 juga. Nah, kesananya sama ya, berarti kita gunakan fungsinya yang ini. A sama dengan 2V integral X 0 sampai X1 fx-nya 2x akar 1 ditambah dy dx nya berarti turunan 2x adalah 2 ya, kuadrat dx ya, kesananya sama, tinggal meneruskan seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian dulu untuk materi kita pada luas permukaan putar ini. Silahkan, di sini ada beberapa soal lagi yang boleh dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.